Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai reuni 212, di mana hari ini diadakan reuni 212, namun reuninya tidak ada di Monas, tetapi dilakukan di Masjid Atin, Jakarta Timur. Karena kalau kita lihat beritanya, kenapa diadakan di masjid? Karena mengingat ada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang masih kena musibah bencana alam, maka sebagai bentuk apresiasi kegiatan reuni 212 diadakan di masjid. Ini menarik juga teman-teman, karena biasanya reuni 212 itu diadakan di Monas, tetapi ini malah di Masjid Atin. Apa faktornya? Kemarin ada aksi demo juga. Aksi demo menolak supaya tidak memberikan izin reuni 212 di Monas. Karena kalau kita lihat beritanya ada puluhan orang yang melakukan aksi demo menolak reuni 212. Dan ini menjadi sesuatu yang ironi menurut saya. Di alam demokrasi, di alam keterbukaan masih ada orang-orang yang melakukan aksi-aksi yang ini dianggap berseberangan dengan demokrasi. Karena demokrasi itu kebebasan menyatakan pendapat, tetapi mencoba untuk dihalangi. Tidak hanya reuni 212, sebenarnya kalau kita melihat kemarin Pak Anies juga begitu. Ketika Pak Anies kemarin akan menyelenggarakan pertemuan dengan para relawan, dengan para pendukungnya, ini tidak diizinkan di Ciamis dan di Tasikmalaya, juga di Aceh. Padahal sebelumnya sudah ada izin sudah diterima dan boleh, tetapi dalam perkembangannya akhirnya dicabut. Alasannya macam-macam, padahal izinnya sudah dikeluarkan lalu dicabut. Berarti ini ada faktor X yang mempengaruhi sehingga izin itu dicabut. Kalau misalkan teman-teman, misalkan Pak Anies nanti menjadi presiden, apakah akan bisa mencabut sedemikian rupa? Misalkan akan diadakan pertemuan dengan relawannya Pak Anies Baswedan, bertemu dengan masyarakat, apakah akan dicabut izinnya? Nah, berarti di sini kan saya melihatnya ada sesuatu hal yang bersangkut paut dengan urusan politik. Nah, ini kembali lagi kepada urusan politik. Oke, sekarang kita kembali ke reuni 212. Kali ini teman-teman, reuni 212 diadakan di Masjid Atin. Coba kita lihat beritanya teman-teman ya. Kita ambil berita dari CNN Nasional. Habib Rizik, Syihab hingga Titik Soeharto hadiri reuni 212. Mantan pentolan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab dan Putri Presiden kedua RI Soeharto, Titi Hadiyadi alias Titik Soeharto, menghadiri reuni 212 di Masjid Atin, Jakarta Timur, Jumat 2 Desember 2022 dini hari. Dari pantauan CNN, Titik hadir terlebih dahulu bersama rombongan sekitar pukul 02.30 WIB. Ia langsung masuk ke dalam ruangan di Masjid Atin. Jadi Mbak Titik Soeharto ini datang di Masjid Atin sebelum subuh teman-teman, yaitu jam 2.30. Selamat datang kepada keluarga besar Haji Muhammad Soeharto yang sudah hadir di tengah-tengah kita, kata Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Selamat Ma'arif yang memandu acara. Selang setengah jam kemudian Habib Rizik hadir. Ia mengenakan baju gamis berwarna putih dengan sorban putih. Habib Rizik pun langsung menuju ruang tunggu di Masjid Atin. Tak hanya Titik dan Habib Rizik, beberapa tokoh lainnya juga tampak hadir pada reuni 212. Di antaranya Ketua Umum PA 212 Abdul Qohar, Ketua GNPF Ulama Yusuf Marta, hingga Ketua Front Persaudaraan Islam Muhammad Alatas. Sebagai informasi, reuni 212 merupakan lanjutan dari demonstrasi bertajuk Aksi 212 yang digelar pada 2 Desember 2016 silam di lapangan Monas. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok didemo terkait dengan pernyataan soal Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51. Aksi ini dimotori oleh GNPF MUI bersama FPI dan Ormas Islam lainnya. Khusus tahun ini, reuni 212 dipindah ke Masjid Atin dengan berbagai pertimbangan. Acara ini akan dimulai dengan sholat tahajud,
sholat subuh berjamaah hingga munajat dan tausiah para tokoh yang hadir. Nah, itu teman-teman terkait reuni 212 diadakan di Masjid Atin. Dan ada yang menarik juga teman, dari keluarga Haji Muhammad Soeharto, yaitu Mbak Titik Soeharto, ini juga hadir di acara tersebut. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena kalau kita melihat bahwa nama Masjid Atin itu sebenarnya kan diambil dari nama istrinya Pak Harto, Ibu Tin Soeharto. Makanya namanya Masjid Atin. Dan kelihatannya teman, masjid ini juga familiar dengan teman-teman yang di 212 juga di FPI. Jadi inilah bentuk, saya pikir, menyampaikan pendapat di muka umum, walaupun tidak boleh di Monas, tetapi di masjid pun juga bisa dilakukan. Dan memang bisa dilakukan teman-teman, reuni 212 di Masjid Atin. Tetapi sebenarnya yang lebih menarik lagi yaitu di Monas sebenarnya teman-teman, karena 212 ini kan pesertanya jutaan orang. Nah, kalau semuanya datang di Masjid Atin tentu tidak muat. Namun jika itu datang ke Monas, maka ini cukup untuk menampung yaitu peserta 212 atau alumni 212. Tetapi karena kondisi seperti ini teman-teman memang tidak memungkinkan. Yang pertama karena ada saudara-saudara kita yang ada di Cianjur yang terkena musibah bencana alam, maka ini sangat tidak nyaman juga kalau diadakan di Monas. Tetapi kalau diadakan di Masjid Atin ini memungkinkan, karena dengan di Masjid Atin peserta 212 bisa melakukan sholat tahajud, bisa melakukan sholat subuh berjamaah, juga bisa menyampaikan tausiah serta zikir akbar di acara tersebut, serta penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Jadi apa yang dilakukan oleh umat Islam hari ini sebenarnya adalah sesuatu yang baik teman-teman, menjalin ukhuwah silaturahmi juga melakukan donasi juga, ini kan sesuatu yang luar biasa. Namun demikian ada pihak-pihak yang ternyata juga tidak setuju kalau diadakan reuni 212. Sebenarnya kalau saya melihat kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat itu adalah dijamin undang-undang. Sebenarnya dasarnya kan mestinya itu, kalau kita itu taat hukum, taat aturan, kita memakai asas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, maka sebenarnya itu yang harus menjadi pegangan. Jadi kalau kita melihat bahwa ini bentuk Bhinneka Tunggal Ika, maka mestinya kita saling toleransi, saling menghargai. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda suku, agama, ras, ormas, golongan, dan sebagainya, tetapi kita juga masih bisa bersatu, yaitu dalam bingkai Indonesia. Mestinya yang dijadikan dasar seperti itu. Tidak boleh menghalang-halangi orang untuk berpendapat, untuk beribadah. Kemarin ada demo teman-teman, ada demo menolak pihak Gubernur DKI Jakarta Heru Budi memberikan izin terkait reuni 212. Menolak untuk memberikan izin. Ini kan sesuatu yang aneh teman-teman. Padahal kalau kita lihat kemarin ada relawan Jokowi ini bisa menyelenggarakan pertemuan akbar di GBK, Stadion Gelora Bung Karno, ini tidak ada yang menghalang-halangi. Tetapi kenapa ketika umat Islam mengadakan reuni kok dihalang-halangi? Ini kan menjadi sesuatu yang aneh juga. Katanya kita mengedepankan toleransi, tetapi nyatanya dia tunjukkan intoleransi. Ini kan menjadi aneh menurut saya. Yang kedua, ini di alam demokrasi, alam keterbukaan. Siapapun boleh menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk dari reuni 212. Jadi kalau kita itu berpegang bahwa kita itu harus menghormati, harus toleransi, mestinya memberikan ruang. Karena bagaimanapun juga teman, kalau ini dihalang-halangi itu jelas tidak bisa. Semakin ditekan, maka akan semakin besar itu kekuatan dari reuni 212. Seperti dulu, reuni 212 dihalang-halangi, dikerahkan aparat dan sebagainya, tapi toh nyatanya reuni 212 juga berjalan dengan aman, lancar, dan juga tidak ada masalah. Bahkan istilahnya ya, rumput saja itu tidak diinjak, itu istilahnya seperti itu. Jadi artinya umat Islam itu adalah umat yang bisa mewujudkan perdamaian, bisa mewujudkan kebersamaan, toleransi.
Dan kalau kita lihat dulu teman-teman, pada waktu aksi 212 itu ada rombongan orang yang akan melakukan pernikahan di gereja, itu diantar oleh teman-teman dari aksi 212. Itulah yang sebenarnya toleransi yang sebenarnya. Jadi kita menghormati, menghargai orang yang mungkin berbeda keyakinan. Itu dipersilahkan dan dikawal, tidak dihalangi supaya melakukan kegiatan ritualnya. Nah, mestinya itu yang ditunjukkan oleh mereka-mereka yang mencoba menghalangi reuni 212. Jadi sebagai perbandingan teman-teman, kalau relawan Jokowi kemarin bisa melakukan kegiatan di GBK, kenapa dengan reuni 212 ini kok tidak bisa? Nah, ini kan menjadi sesuatu yang aneh juga. Relawan Jokowi mengadakan pertemuan dengan Jokowi di GBK boleh. Padahal kemarin itu ada pernyataan dari pihak Kemenpora bahwa 6 bulan sebelum kegiatan Piala Dunia U20 digelar, maka 6 bulan sebelumnya itu tidak boleh dipakai. Itu dari Kemenpora, teman-teman. Itu aturan. Tetapi ketika relawan Jokowi mengadakan di GBK, ini kok diperbolehkan. Sementara reuni 212 ini ada yang menolak supaya tidak diizinkan. Bahkan tidak hanya itu saja, Pak Anies Baswedan yang kemarin mau menggelar kegiatan di Jawa Barat, yaitu di Tasikmalaya dan di Cianjur, ini dibatalkan, tidak boleh. Juga yang ada di Aceh, yang mau melakukan kegiatan di Aceh, Pak Anies Baswedan dan Partai Nasdem tentunya, ini dicabut izinnya. Padahal sudah dikasih izin lalu dicabut. Loh, ini apa-apaan? Kenapa kok mesti begitu, teman-teman ya? Kalau hukum itu ditegakkan, aturan itu ditegakkan, maka mestinya itu kan tidak ada masalah. Padahal kegiatan Pak Anies Baswedan ini tidak merusak, itu konstruktif, silaturahmi, tetapi itu dilarang. Nah, inilah teman-teman ketimpangan hukum, ketimpangan demokrasi yang saya melihatnya ini menjadi sesuatu yang tidak aware. Jadi kalau kita aware mestinya tidak begitu, memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi yang berbeda pendapat sesuai dengan slogannya Bhinneka Tunggal Ika, dan juga terkait toleransi. Kalau mereka menghalangi berarti itu namanya intoleransi. Itu sahabat NJ Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.